Jadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Rabb semesta alam dengan segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat semangat, nikmat sebat, dan juga nikmat istiqomah dalam perjuangan kita sebagai pejuang dakwah pendidikan Islam di Indonesia. Baik, sahabat pejuang pendidikan sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan perbincangan kita dalam podcast spesial Munas 5 JSIT Indonesia. Kalau di episode sebelumnya kita sudah berbincang dengan Ustadz Sabto dalam International Conference, hari ini kita akan berbincang langsung dengan Ketua SC Munas 5 JSIT sekaligus Sekretaris Jenderal dari JSIT Indonesia. Pastinya kalau guru-guru JSIT sudah tidak asing ya dengan beliau ya, yang selalu dengan keceriaannya hadir bersama menyapa guru-guru JSIT Indonesia. Langsung kita sapa bersama, telah hadir bersama kami di kota Solo tercinta yaitu Ustadz Suhartono, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon izin saya buka ya. Iya, insya Allah semuanya sudah dalam protokol kesehatan Ustadz ya. Baik. Semuanya sehat insya Allah. Betul. Mudah-mudahan juga sahabat pejuang pendidikan di SIT semuanya dalam kondisi sehat. Iya. Di hari ini Alhamdulillah kita, saya juga membawa hasil iya? tes swab negatif. Hasil tes swab negatif ya. Tidak perlu ditunjukkan Ustaz, tidak ya. perlu Tidak ditunjukkan, ya. ya. Insya Allah hari ini kita akan berbincang seputar Munas 5 JSIT. Baik. Nah, di Munas 5 JSIT ini Ustadz ya, oh ya sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kota Solo ya, kota yang penuh dengan budaya. Insya Allah juga semoga penuh cinta untuk Ustadz Suhartono. Amin. Terima kasih. Iya. Di hari ini kita akan berbicara tentang Munas 5 JSIT Indonesia yang mengangkat tema di tahun ini adalah semakin kokoh, bermutu dan berdaya saing global menuju Indonesia maju. Mungkin kita berangkat dari tema dulu Ustadz ya. Bisa dijelaskan kepada seluruh sahabat pejuang pendidikan, khususnya guru-guru JSIT terkait dengan kenapa tema yang diangkat ini? Yap. Baik, terima kasih Mas Ya. Kuku atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Para pemirsa dan pemerhati podcast, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang tema yang diangkat dalam Musyawarah Nasional kelima JSIT Indonesia yang akan berlangsung di kota Solo atau kota Surakarta tercinta. Munas ini akan berlangsung tanggal 26 sampai 31 Juli 2021 atau dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, tema yang kami angkat adalah semakin kokoh, kemudian bermutu, dan berdaya saing global menuju Indonesia maju. Semakin kokoh yang dimaksud adalah bahwa JSIT Indonesia sebagai entitas atau organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan harus sudah mencerminkan kemampuannya dalam soliditas, baik soliditas organisasi, soliditas dalam kepengurusan di seluruh Indonesia, maupun juga soliditas dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi terhadap program-program kerjanya. Maka kami mengokohkan dalam Munas kali ini semakin kokoh. Itu menunjukkan bahwa tingkat soliditas dari JSIT Indonesia harus sudah jauh lebih baik dari Munas sebelum ini. Bermutu itu adalah core dari JSIT Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi kontribusi JSIT Indonesia di bidang pendidikan harus bermutu, harus berkualitas, harus bisa dirasakan bukan saja oleh anggota JSIT Indonesia di seluruh Indonesia, namun juga dirasakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Kemudian berdaya saing global. Mas Kuku, berdaya saing global ini adalah bagian dari competitiveness JSIT Indonesia. Bahwa JSIT Indonesia dengan anggotanya yang meliputi sekolah, para guru, para kepala sekolah harus memiliki daya saing. Sebab dengan daya saing itulah keberadaan JSIT semakin dirasakan dan semakin eksis. Kemudian di akhir adalah menuju Indonesia maju. JSIT Indonesia adalah
bagian dari organisasi yang bergerak dalam pendidikan yang mencintai Indonesia, yang menyenangi menjadi warga negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu JCT Indonesia betul-betul menginginkan kehadiran JCT Indonesia ini memberikan kontribusi pada pencapaian Indonesia maju, utamanya di bidang pendidikan. Demikian Mas Kukuh. Iya. Mengapa kami mengambil tema dalam Munas kelima JCT Indonesia mendatang ini. Iya. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan tema yang diangkat di Munas kelima JCT Indonesia ya. Semakin kokoh, ini tadi berarti menguatkan kerjasama ya, menguatkan kerjasama dengan berbagai lini, ada pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian juga ini semuanya guna untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan ini ya tagline atau fokus dari JCT Indonesia, dan juga berdaya saing global. Ini menunjukkan bahwa SIT di Indonesia ini mampu untuk menunjukkan kemampuannya, kompetensinya untuk berkompetisi dengan secara internasional ya, dan juga menuju Indonesia maju, mendukung juga program-program dari pemerintah. Betul. Karena kami bangga sebagai Sekolah Islam Terpadu bagian dari perjuangan pendidikan Indonesia. Bahkan Mas Kuku, ya. semakin kokoh ini Ya. kami definisikan dengan sebuah akronim solid, kemudian inklusif dan inovatif yang kami singkat dengan solusi. Jadi semakin kokoh artinya semakin memberikan solusi. Maksudnya adalah bahwa JCT Indonesia solid, kemudian inklusif, bermakna bagi lapisan terluar, bermakna bagi kepentingan bangsa dan negara, dan terbuka untuk bekerja sama seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Kuku. Serta satu lagi adalah inovatif. Artinya JCT Indonesia berada dalam bagian untuk memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk solid dan juga inovatif mungkin kita sudah cukup familiar dengan hal tersebut, tapi ada satu diksi yang cukup menarik, inklusif. Ya. Nah, inklusif yang ingin diangkat sebenarnya oleh JCT sendiri tentunya dalam program Munas 5 JCT Indonesia ini, mungkin bisa dijelaskan Ustadz, kenapa menggunakan diksi inklusif? Ya, benar sekali. Jadi JCT kepanjangannya adalah Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Apakah yang menjadi anggota JCT itu harus sekolah yang menggunakan kata-kata SIT, Sekolah Islam Terpadu? Tentu tidak. Jadi disinilah salah satu makna inklusif. Jadi anggota dari sekolah lain yang mau menjadi anggota JCT, kami persilahkan, monggo. Ya, kami terbuka untuk menerima anggota JCT yang berasal dari sekolah-sekolah lain. Gitu. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa keberadaan anggota JCT ini adalah bagian yang punya keleluasaan untuk membawa kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, inklusif maksudnya adalah terbuka. Artinya JCT Indonesia ini berada di dalam kawasan dari Sabang sampai Merauke, dari komunitas apa saja yang mau mendirikan sekolah dan yang mau menjadi anggota JCT, kami persilahkan, terbuka untuk siapa saja. Yang terpenting tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebab kami harus mengecek. Kalau menjadi anggota JCT, ternyata kami tidak cek pas dilakukan kunjungan ke lapangan, wah sekolah ini tidak ada pintu kelasnya, kan bingung. Tidak ada atapnya. Atapnya adalah beralaskan bumi, beratapkan langit, kan susah nanti. Oleh karena itu, anggota JCT silakan saja sekolah yang mau masuk, tapi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu. Dan apa yang menjadi kebijakan Kemdikbud, kami juga terbuka, inklusif terbuka untuk mengikuti. Ya. Kenapa? Karena kalau kebijakan Mendikbud ini kami abaikan, itu bukan jati diri JCT Indonesia. Kami selaras dengan kebijakan Kemendikbud, ingin menghasilkan anak-anak seperti yang Mas Nadiem sampaikan, pelajar Pancasila. Kami sudah dari awal, sejak lahirnya Jaringan Sekolah Islam Terpadu 2003. Mas Kuku tahu visinya? Itu menjadi pusat penggerak
dan pemberdaya Bangsa. sekolah Islam terpadu menjadi sekolah efektif dan bermutu. Ya. Jadi istilah penggerak pun kami sudah sejak 2003 Ya. menggunakannya sebagai visi. Ya. Jadi sejalan betul dengan kebijakan Mas Menteri. Nah itu, jadi itulah makna dari inklusif. Ya. Ada dua hal yang kita highlight bersama ya, kita garis bawahi bahwa JSIT ternyata membuka peluang sebesar-besarnya untuk sekolah yang tidak berlabelkan IT untuk bergabung bersama JSIT ya, bersama-sama untuk bergerak memajukan pendidikan Indonesia. Dan yang kedua yang bisa kita highlight bersama adalah bahwa JSIT selalu terbuka dan juga selalu taat kepada arahan-arahan dari Kemdikbud. Betul. Ya, nah itu jadi satu hal informasi yang baru, terutama poin pertama tadi ya, bahwa sekolah-sekolah yang tidak berlabelkan SIT pun bisa bergabung bersama JSIT. Silahkan. Iya, tentunya dengan ini ya, tadi ada screening syarat-syarat tertentu untuk nantinya arah geraknya supaya lebih bisa searah. Yap, Iya. betul sekali Mas Kuku. Baik, kita mungkin akan langsung masuk ke Munasnya, fokus kepada Munasnya. Baik. Nah, Baik. di Munas kali ini, acara inti yang sebenarnya menjadi titik tekan itu sebenarnya di bagian mananya? Oh ya, Ustadz? baik. Baik, ini pertanyaan mendasar dan perlu kita ketahui bersama. Ya. Jadi musyawarah nasional yang disingkat dengan Munas adalah musyawarah level tertinggi di organisasi JSIT Indonesia. Di sanalah kekuasaan tertinggi berlaku, dan dalam Munas ini kami membahas 6 hal. Yang pertama adalah menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini adalah dasar pijakan bagi JSIT Indonesia dalam bergerak dan memberikan kontribusi bagi pendidikan bangsa. Jadi yang sudah berlaku anggaran dasar, anggaran rumah tangga adalah Munas keempat, yakni di Juli 2017 saat di Lombok. Ya. Nah, kepengurusan 2017 sampai 2021 itu menjalankan ADART hasil Munas 4. Nah, kepengurusan mendatang 2021 sampai 2025 dia akan menggerakkan roda organisasi berdasarkan ADART yang ditetapkan. Iya. Oleh karena itu, daftar inventarisasi masalah bagi ADART JSIT Indonesia ini sudah 8 bulan kami godok. Iya. Ya, supaya ketika Munas berlangsung, pembincangan tentang penetapan ADART sudah semakin fokus, sudah semakin terarah, dan sudah semakin terkonsentrasi pada hal-hal yang betul-betul urgent. Itu yang pertama. Yang kedua, inti Munas adalah menetapkan arah kebijakan dan organisasi. Ini penting, Mas. Kenapa? COVID-19 membuat semua dunia bergerak melakukan perubahan dengan cepat, perubahan dengan agile. Siapa yang organisasinya tidak berubah dengan cepat, dia akan mati. Oleh karena itu, seperti apa JSIT Indonesia masa depan, itu ditentukan pada arah kebijakan dan organisasi yang akan dihasilkan. Jadi kepengurusan mendatang juga harus mendesain program-program kerja berdasarkan arah kebijakan dan organisasi yang telah diputuskan dalam Munas. Nah, draft kami sudah siapkan. Begitu. Tentang struktur organisasi JSIT ke depan kami sudah rancang. Namun semua itu akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas. Nah, yang ketiga, tentu inti Munas adalah mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2017-2021. Jadi orang menyebut dengan LPJ. Disitulah apakah LPJ kepengurusan 2017 sampai 2021 diterima atau tidak di Munas itulah. Kemudian yang berikutnya inti Munas adalah regenerasi kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan berikutnya seperti apa? Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, kami pun tidak tahu seperti apa. Tetapi inilah roda estafeta kepemimpinan organisasi di JSIT. Setiap 4 tahun dievaluasi. Gitu. Bagi ketua umum memang diatur dalam anggaran dasar masa jabatannya selama-lamanya 2 periode. Begitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan dan mengangkat susunan Dewan Pembina. Nah, jadi saat ini kami memiliki 9 Dewan Pembina yang bertugas untuk membina kami, memberikan arahan-arahan, memberikan inspirasi-inspirasi bagi kemajuan JSIT ke depan. Itu juga akan dievaluasi dalam Munas oleh Dewan Pembina. Nah, nanti akan dilihat
Apakah 9 nama ini berubah atau tetap itu kami serahkan pada mekanisme Munas yang menentukan perihal 9 orang dewan pembina. Nah, itulah hal-hal yang menjadi inti dari Musyawarah Nasional 5 yang akan diadakan di sini. Ya. Jadi pada dasarnya untuk Munas JSIT Indonesia ini akan membahas atau memutuskan beberapa hal ya, termasuk juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang akan berlaku selama beberapa tahun ke depan dalam satu periode ke depan. Kemudian juga akan menentukan struktur kepemimpinan baru, struktur kepengurusan baru dari JSIT, dan juga ada laporan pertanggungjawaban atau LPJ dari struktur pengurusan JSIT yang lalu. Nah, terkait dengan ini kan berbeda ya, pelaksanaan Munas JSIT di Indonesia untuk Solo kali ini berbeda dengan sebelumnya di Lombok dan juga kota-kota yang lain, karena memang dalam suasana masih dalam kondisi pandemi seperti ini, pastinya akan berbeda juga pelaksanaannya, tata laksananya mungkin yang hadir berapa, kemudian akan dilaksanakan secara online atau offline atau justru malah hybrid, kita blending meeting atau seperti apa nanti mungkin bisa dijelaskan juga kepada seluruh sahabat pejuang pendidikan. Ya. Baik, sahabat pejuang pendidikan, kita harus terus maju walaupun dalam situasi COVID pandemik seperti ini. Kita harus maju meskipun tantangannya tidak kalah ringan. Oleh karena itu yang paling pertama kami perhatikan adalah protokol kesehatan. Jadi kami bermusyawarah, meminta konsultasi dengan Dewan Pembina, sehingga keputusannya tetap menyelenggarakan Munas kelima di Kota Solo mulai 26 sampai 31 Juli mendatang dengan dual mode. Jadi dengan 2 metode ya, yang orang menyebut dengan hybrid atau blended. Jadi ada yang online, ada yang offline. Ada yang daring dalam jaringan atau online, ada yang luring luar jaringan. Yang luar jaringan atau online kami adakan di tanggal 26, 27, 28 dengan kegiatan-kegiatan pendukung seperti seminar 4 pilar kebangsaan, kemudian seminar parenting nasional, seminar pendidikan, kemudian workshop magnet rezeki, dan aneka lomba yang puncak pengumumannya ada di tanggal-tanggal pelaksanaan Munas tersebut. Kemudian untuk metode offline atau luar jaringan atau tatap muka itu dilangsungkan pada 29, 30 dan 31. Disitulah inti Munas ya. Kami telah menentukan daftar hadir untuk hadir tatap muka, yaitu 9 orang Dewan Pembina, 89 pengurus JSIT Indonesia, dan 102 pengurus harian wilayah dari 34 provinsi. Nah, itu mereka semua insya Allah akan hadir secara tatap muka di Hotel Lor-In ini, dan tentu dengan pengawalan protokol kesehatan yang ketat. Kami bekerja sama dengan pihak hotel, bekerja sama dengan Satgas COVID-19 di Kota Surakarta, juga kami bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS dengan Dr. Tonang kami juga sudah menjalin kemitraan dan berpesan agar protokol kesehatan ini tidak boleh abai, harus ketat berlaku. Oleh karena itu kami tidak bisa melangsungkan dengan satu metode saja, Mas Kuku, walaupun guru-guru kami itu kepengen hadir. Mereka ingin merasakan aura yang sesungguhnya kalau datang ke tempat. Euforianya, vibes-nya, kesemangatannya, mendengar langsung dari arahan-arahan pakar. Namun keselamatan nomor 1, terutama keselamatan jiwa nomor 1, sehingga online harus kami berlakukan. Demikian. Mas Kuku. Jadi akan menggunakan dual mode ya? Dual mode. Menggunakan metode hybrid, nanti akan ada yang datang secara langsung, mengikuti secara luring sidang Munas JSIT kelima, dan juga ada yang dari daerahnya masing-masing, dari wilayahnya masing-masing. Mudah-mudahan juga ini bisa berjalan lancar, tidak ada kendala teknis, kemudian juga semuanya diberikan kesehatan. Untuk akhirnya nanti bisa bermusyawarah dengan baik, menghasilkan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan terbaik untuk kemajuan JSIT Indonesia di tahun-tahun ke depan. Nah, pertanyaan terakhir mungkin untuk Ustadz Suhartono selaku Sekretaris Jenderal maupun juga Ketua SC ya, untuk Munas kelima JSIT Indonesia ini, harapannya untuk
hasil dari Munas ini nanti ke depannya seperti apa? Mungkin JSIT secara umum juga bisa disampaikan harapannya. Iya, jadi harapan kami adalah JSIT Indonesia ini memberikan solusi, baik pada jati dirinya secara internal, organisasi JSIT, maupun sebagai bagian dari entitas di Indonesia untuk juga bertanggung jawab memajukan kualitas pendidikan anak bangsa. Harapan yang kedua, acara-acara inti Munas yang tadi sudah kami sebutkan itu juga berhasil dengan baik. Munas sukses tanpa ekses, dan kami juga sudah menetapkan indikator-indikator keberhasilan Munas. Di antaranya adalah perhelatan Munas ini tidak boleh menjadi satu klaster baru bagi penularan COVID-19. Oleh karena itu Mas Kuku, ini harus menjadi garis penting, garis tebal, bahwa meskipun yang akan hadir ratusan, tetap protokol kesehatan di nomor 1 kan. Demikian Mas Kuku, dan kami mohon doa dari Mas Kuku secara pribadi dan juga para pejuang pendidikan untuk kesuksesan Munas bersama. Harapan kami, para pejuang pendidikan juga bisa mengikuti secara online agenda kegiatan dari Musyawarah Nasional 5 JSIT Indonesia. Kami mengerti keinginan dari teman-teman guru untuk bisa hadir full, bisa hadir datang ke Solo. Kami mengerti betul, tetapi izinkan keselamatan jiwa menjadi panglima buat kita, sebab kehidupan kita masih panjang dan upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan juga masih jalannya panjang. Demikian. Iya. Terima kasih, itu tadi harapannya, semoga semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Kita semua bisa melaksanakan agenda Munas sampai nanti akhirnya muncul kebijakan baru, muncul juga struktur kepengurusan baru, dan nanti JSIT bisa menjadi contoh ya bahwa dengan segala kondisi, dalam segala kondisi dan juga tantangan, kami masih terus berkhidmat untuk nantinya memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, itu demikian tadi sahabat pejuang pendidikan, kami sudah berbincang langsung dengan Ustadz Suhartono selaku Sekretaris Jenderal JSIT Indonesia dan juga selaku Ketua SC untuk Munas 5 JSIT Indonesia pada tahun ini. Terima kasih Ustadz Suhartono atas ilmu yang dibagikan, juga informasi-informasi. Mudah-mudahan semangat di Ustadz Suhartono ini yang sudah berjuang sekian tahun. Sudah berapa tahun Ustadz di JSIT? Sejak kepengurusan tahun 2003 awal hingga 2003 hari ini. Awal, ya itu sudah berarti 18 sekarang tahun. 2021 ya, 18 tahun. 2003 waktu itu saya masih SD Ustadz. Masih ya. SD ya? Masih SD. Masih unyu-unyu ya Mas Kuku. Saya belum tahu dunia, Ustadz Suhartono sudah berjuang untuk pendidikan, luar biasa. Mudah-mudahan juga semangatnya bisa mengalir kepada saya dan akhirnya nanti terus bisa berjuang untuk pendidikan Indonesia dalam payung JSIT Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih, syukron jazakallahu untuk Ustadz Suhartono. Selamat menikmati kota Solo dengan segala nuansa dan kulinernya. Terima kasih Ustadz Suhartono. Semoga sehat selalu bersama kru dari JSIT Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, demikian tadi sahabat pejuang pendidikan JSIT Indonesia, bincang-bincang kita dalam podcast spesial Munas 5 JSIT Indonesia bersama Ustadz Suhartono, Magister Pendidikan. Mudah-mudahan informasi yang hadir di kali ini bisa memberikan semangat baru untuk nantinya bisa sama-sama kita turut mensukseskan agenda Munas 5 JSIT Indonesia. Saya Kukuat Maka yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.